Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Untuk beberapa alasan, setelah meninggalkan malam hening, Su Yang selalu memiliki kekhawatiran yang samar di dalam hatinya. Setiap kali dia berpikir bahwa Xiaohua berada di mulut malam hening, media penting bagi partainya untuk meninggalkan dunia fantasi, Su Yang akan memiliki jejak hati yang tak tertahankan. Memikirkannya dengan hati-hati, saya datang ke dunia fantasi ini, dan tidak membawa kehidupan baru bagi Xiaohua dalam arti sebenarnya. Sepanjang jalan, Xiaohua mengikutinya dan timnya diam-diam selama periode ini. Su Yang tampaknya memiliki sedikit kesempatan untuk berduaan dengan Xiaohua, dan dia sedikit banyak diabaikan. Meskipun Su Yang melakukan ini untuk seluruh benua, dia harus menghadapi kenyataan bahwa Xiaohua tidak memainkan peran yang lebih penting di dunianya seperti harapan. Dan dirinya sendiri, sudah menjadi bagian paling tak tergantikan dalam hidupnya. Permaisuri dan Wushuang sangat menyadari perasaan psikologis khusus Su Yang saat ini, yang dapat mereka berikan kepada Su Yang hanyalah kenyamanan dan kebersamaan dalam diam. Kami semua mengerti apa yang kamu pikirkan. Jika kamu merasa berhutang pada Xiaohua, gunakan caramu sendiri untuk menebusnya. Kata-kata kaisar wanita memberi Su Yang kejutan besar dalam keheningan, mungkin waktu sebelum pergi adalah saat terbaik untuk menebus Xiaohua. Berpikir tentang ini, Su Yang secara naluriah mempercepat langkahnya, membawa permaisuri dan Wushuang bersama-sama, dengan cepat meninggalkan puncak yang ekstrim dan kembali ke camp timnya. Namun, apa yang tidak diharapkan Su Yang adalah bahwa dia baru saja melangkah ke gerbang pangkalan dan mendengar poin-poin cemas dari Long Kun dan yang lainnya. "Bos, bunga kecil sudah pergi. Apa katamu?" Ternyata tak lama setelah perang berakhir, Xiaohua punya alasan untuk kembali ke ibu kota Dewa dulu. Pada saat itu, semua orang membujuknya untuk menunggu sampai Su Yang kembali untuk mengambil keputusan. Xiaohua juga setuju pada saat itu, tetapi hanya dalam satu malam, Xiaohua menghilang. Long Kun dan yang lainnya baru saja mengirim kendaraan teleportasi dengan kaki depan mereka, dan pesawat terbang kembali dengan sendirinya. Ya, itu karena puncak-puncak yang ekstrim terlalu istimewa. Kendaraan bergerak kita tidak dapat mencapainya secara akurat. Nyatanya, ini adalah ujung dari seluruh benua. Su Yang mengerutkan kening secara naluriah. Dia menyesali tindakannya, tetapi jelas bukan waktunya untuk menyesal. Yang perlu dilakukan Su Yang adalah menemukan keberadaan gadis itu segera. Tidak peduli apa yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun. Xiaohua, tunggu aku. Su Yang berkata, seluruh orang telah berubah menjadi aliran cahaya dan benar-benar menghilang di tempat yang sama. Pada saat yang sama, permaisuri dan Wushuang juga menggunakan kekuatan sumber mereka pada saat yang sama, mengikuti jalan Qianqiu menuju kembali ke ibu kota para dewa, dan mencari mereka dari dua arah lainnya. Mari kita berhenti menonton di sini. Semua orang akan mencari kemana-mana. Kata-kata Long Kun menerima dukungan bulat dari semua orang, dan lusinan orang dalam tim berangkat satu demi satu, mulai memperluas cakupan pencarian Xiaohua ke arah yang berbeda. Dalam sekejap mata, itu adalah 2 hari 2 malam. Su Yang bergegas sepanjang jalan, hampir memeriksa semua tempat di sekitar Qianqiuling kepada Raja Dewa. Dia bahkan membuka matanya langsung untuk melepaskan jiwanya yang kuat. Kekuatannya berfluktuasi, mencari jiwa Xiaohua, tapi sayangnya, dia tidak mendapatkan hasil yang memuaskannya.
Kenapa seperti ini? Xiao Hua tidak akan pernah menghadapi bahaya apapun di tengah perjalanannya. Dia memiliki penjaga dari binatang kurban di dalam tubuhnya, dan telah berkultivasi hari ini. Tidak mungkin bagi biku biasa untuk menyebabkan luka yang fatal padanya, tapi kenapa? Nafasnya menghilang begitu saja tanpa alasan. Karena yang disebut perawatan adalah kekacauan, Su yang saat ini telah benar-benar kehilangan ketenangan dan kepercayaan dirinya saat menghadapi musuh terkuat di daratan. Dia bahkan mulai secara naluriah berpikir bahwa jika Xiao Hua benar-benar meninggalkan dunia ini, bagaimana mungkin dia menjadi sakit? Ini bukan cara untuk pergi membabi buta seperti ini. Mari kita kembali ke kerajaan api, Ayang, kamu dan Wushuang kembali ke kerajaan dewa, dan gunakan kekuatan keluarga kerajaan untuk mencari keberadaan Xiao Hua. Ini akan menjadi lebih efisien. Kaisar wanita memberitahu Su Yang dan Wushuang dengan resonansi jiwanya, dan kemudian menjauh dari lintasan pencarian asli dan terbang menuju ke arah Raja Api. Su Yang dan Wushuang juga berpasangan lagi, dan bersama-sama mereka terus-menerus mendekati Raja Dewa. Seluruh prosesnya cukup lama 5 hari kemudian, semua orang di tim Su Yang datang ke ibu kota Raja para Dewa dan berkumpul bersama. Belum ada tanggapan mengenai keberadaan Xiao Hua, dan rumah yang awalnya dibeli Su Yang di kerajaan Dewa, tidak ada jejak Xiao Hua kembali. Semua tanda menunjukkan bahwa Xiao Hua tidak pernah kembali ke Raja Dewa, tetapi tidak ada jejak pertempuran dan luka-lukanya, jadi Anda tidak perlu terlalu pesimis, bos. Saya pikir dia pasti menyembunyikan sesuatu dari kita. Wushuang juga setuju dengannya dan mengangguk, ya, jika dia tiba-tiba dalam bahaya, dia tidak akan pernah memberitahu semua orang bahwa dia akan pergi sehari sebelum dia menghilang, jadi situasi saat ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia akan pergi. Pikiran subjektif. Setiap orang menggunakan berbagai alasan untuk menenangkan emosi Su Yang. Tidak, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, mungkin hanya malam hening yang bisa memberiku jawabannya. Kalau begitu aku akan pergi denganmu. Su Yang tidak menolak Wushuang, karena kekuatan kepercayaan yang kuat pada tubuh Wushuang juga merupakan kekuatan magis khusus yang tidak dia miliki, jadi akan lebih nyaman baginya untuk melakukan apapun di sisinya. Sejak saat itu, Su Yang dan Wushuang berangkat lagi, langsung menuju puncak seluruh benua. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa mereka tidak melihat tubuh Jie, hanya genangan darah di tanah dan garis besar Jie yang benar-benar menghilang selama kunjungan kembali ini. Bagaimana? Mungkinkah seseorang pernah ke sini sebelumnya? Bagaimana ini mungkin? Black Flood King telah benar-benar jatuh, dan hanya ada sedikit orang di seluruh dunia yang mengetahui posisi Extreme Peak. Belum lagi mereka tidak punya alasan untuk mengambil tindakan terhadap Silent Knight dan noda darah ini. Di tanah jelas-jelas dipenuhi dengan malam hening. Nafas. Warna dua sisi berangsur-angsur mendingin. Tampaknya semuanya tidak terlalu konsisten dengan apa yang kita bayangkan, dan mungkin ada kognisi yang tidak dapat kita bayangkan. Suasana hati Su yang saat ini sangat rumit. Ada kemarahan, kecemasan, dan keraguan tentang hal yang tidak diketahui. Semua jenis emosi yang kompleks bercampur menjadi satu, dan akhir-akhir ini karena kegelisahan yang menumpuk di hati Xiao Hua akhir-akhir ini, Su Yang akhirnya tidak tahan. Tiba-tiba auman histeris terdengar di puncak-puncak yang ekstrim ini. Gemuruh. Pada saat ini, dinding gunung di puncak-puncak yang ekstrim tiba-tiba mulai runtuh, dan setelah itu, puncak tertinggi yang semula berada di puncak dunia mulai tenggelam tanpa bisa dijelaskan, hingga gunung yang menjulang itu benar-benar merosot. Lubang besar di tengah gunung. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah pusat gunung di puncak barat,
puncak tertinggi di daratan, menyembunyikan rahasia yang begitu mengerikan? Su Yang dan Wu Shuang menatap jurang mengerikan yang baru saja menelan bagian atas puncak yang ekstrim. Mereka tidak bisa melihat ujungnya sekilas, dan bagian bawah jurang tampaknya memancarkan aura khusus yang mereka berdua tidak pernah miliki. Tersentuh. Mungkin, rahasia yang kita cari, lenyapnya Xiao Hua dan serangan Silent Knight, semua jawaban atas semua misteri ini tersembunyi di sini. Su Yang berkata, tetapi Wu Shuang merasa sedikit lebih khawatir. Dia tahu bahwa Su Yang tidak bisa hanya melihat jurang ini, tetapi dia tidak bisa menahan gemetar dalam nafas di bawah. Kamu kembali dan tunggu beritaku dulu. Su Yang memberikan instruksi ini kepada Wu Shuang murni dari naluri, tetapi dia tidak tahu bahwa dia khawatir Wu Shuang akan menghadapi risiko yang tidak diketahui jika dia pergi bersamanya. Karena jurang ini terlalu menakutkan. Sekuat Su Yang, tidak ada kepastian bahwa dia bisa mundur tanpa cedera. Karena tempat seperti itu, Su Yang bahkan lebih tidak mungkin membiarkan Wu Shuang pergi bertualang dengannya. Sebaliknya, lebih aman menggunakan alasan seperti itu untuk menyebarkannya. Namun, ini tidak mungkin bagi Wu Shuang. Kamu tahu, kita mungkin tidak punya banyak waktu bersama. Bahkan lebih tidak mungkin bagimu untuk mengambil risiko sendirian. Bahkan jika kamu mati, aku akan bersamamu. Sikap Wu Shuang sekali lagi mengejutkan Su Yang. Keduanya tidak memiliki kata-kata lagi, tetapi kedua mata itu menyatu, dan mereka tampaknya sepenuhnya memahami niat satu sama lain. Su Yang tidak menghalangi dia lagi, tetapi hanya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia hanya ingin Wu Shuang memahami bahwa orangnya memiliki kemampuan untuk melindunginya, bahkan jika itu adalah pertempuran yang sengit, Su Yang pasti akan melindungi Wu Shuang. Jangan ragu lagi, tepat setelah mengirim jiwa yang dipikirkan ke permaisuri, keduanya bergegas ke jurang gelap yang tak berujung ini pada saat bersamaan. Selama penyelaman, tidak ada yang aneh pada awalnya, mungkin karena hubungan dengan dunia luar terlalu dekat, tetapi setelah keduanya menyelam ke kedalaman kurang dari 2000 meter, suasana panik yang tak dapat dijelaskan dengan cepat menyelimuti jauh di dalam jiwa mereka. Su Yang tidak asing dengan jenis napas seperti itu, dalam keadaan kesurupan, dia tampaknya telah kembali ke momen ketika dia jatuh ke batas yang sia-sia dari menara tak berujung. Jika saya benar, ini seharusnya menjadi saluran kembali ke dunia nyata, tetapi saluran ini belum sepenuhnya dibuka. Wu Shuang melihat Su Yang dengan tegas, dan secara alami mempercayai apa yang dia katakan. Tetapi di sini, jika itu benar-benar sebuah bagian, maka segala sesuatu yang akan terjadi selanjutnya mungkin akan melebihi ekspektasi Wu Shuang, dan perannya akan sangat terbatas. Saya tidak tahu sudah berapa lama di wastafel, sampai keduanya terus mendarat dan tiba di ruang bawah tanah yang benar-benar diselimuti cahaya biru. Itu lebih seperti neraka Yama yang dibayangkan, dingin, aneh, dan tak terbayangkan. Ini tempat yang mengerikan, saya bisa merasakan vitalitas manusia saya ditekan tanpa batas di tempat ini. Ya, aku merasakan hal yang sama sepertimu. Perbedaannya adalah di tempat ini, aku bisa merasakan fluktuasi kekuatan asliku dengan lebih jelas. Dengan kata lain, tebakanku sebelumnya harus bisa diverifikasi. Tempat ini pasti keseluruhan posisi dunia fantasi ke dunia nyata. Tanpa diduga, Anda menemukan keberadaan saya begitu cepat, Su Yang. Anda benar-benar tidak mengecewakan saya. Pada saat ini, suara yang tiba-tiba dan akrab masuk ke telinga kedua orang itu. Su Yang dan Wu Shuang berbalik pada saat yang sama, hanya untuk melihat malam hening yang berdarah perlahan muncul di depan mereka. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Siapa yang kamu lakukan padamu? Apa kau tidak ingin menemukan bunga kecilmu? Lihat lebih dekat siapa aku.
Pada saat ini, malam hening ini, yang semula mengenakan jubah hitam, membuka jubah di tubuhnya. Yang tidak pernah terpikirkan oleh Su Yang dan Wu Shuang adalah bahwa orang di depannya memiliki bentuk yang sama seperti bunga kecil, tetapi suaranya itu adalah suara malam hening. Wah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi padamu? Hahaha, Su Yang, bukankah kamu selalu ingin kembali ke dunia nyata? Nah, sekarang kamu bisa melakukan pertanyaan pilihan ganda. Pada saat ini, tanpa peringatan, Wu Shuang di sebelah Su Yang diam-diam dipindahkan ke bunga kecil berjubah hitam, dan selama seluruh proses, Su Yang bahkan tidak menangkap sedikit pun fluktuasi dalam napasnya. Xiao Hua dan Wu Shuang muncul di depan Su Yang pada waktu yang sama. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah pertanyaan pilihan ganda yang diberikan kepada Su Yang dari pembangkit tenaga listrik misterius yang tidak diketahui. Apa kau mencoba memberitahuku bahwa hanya satu dari mereka yang bisa dikeluarkan dari dunia fantasi olehku? Kamu hanya menebak setengahnya dengan benar, dan separuh lagi jawabannya adalah orang yang kamu tinggalkan akan selamanya. Yang aneh adalah bahwa Xiao Hua dan Wu Shuang sangat tenang. Mereka berdua tersenyum dan menatap Su Yang dengan tenang. Tampaknya apapun pilihan yang dia buat, mereka tidak menyesal. Dan pada saat yang sama Xiao Hua tidak menyesal. Suara sedingin es itu secara bertahap terbang ke dalam kehampaan, dan jiwa mati milik Silent Knight dengan cepat terbentuk secara mandiri. Tuan, cepat pergi, dia sama sekali bukan malam hening, dia sudah membunuh malam hening. Suara Xiao Hua keluar lagi, ini adalah jiwa yang benar-benar milik ontologinya. Su Yang pasti percaya 100% dari apa yang dikatakan Xiao Hua kepadanya. Jadi begitu, jika kurasa benar, kau adalah penguasa penciptaan dunia ini, Xiao Dao Jun. Hahaha. Suara dengan jiwa Silent Knight hanya tertawa lancang, dan tidak memberi Su Yang jawaban afirmatif atau negatif apapun. Meskipun kamu sangat kuat, aku harus mengingatkanmu bahwa di dalam batas menara tak berujung, apakah itu dunia fantasi atau dunia nyata, kamu tidak memiliki cukup modal untuk bersaing denganku sekarang. Su Yang mencibir, saya tidak pernah berkompromi dengan lawan saya. Tidak peduli seberapa kuat dia, bahkan jika dia di atas Tuhan, Su Yang juga tidak takut. Adapun pertanyaan pilihan ganda yang Anda berikan kepada saya akan membuat jawaban ketiga. Jiwa yang mati di malam hening sepertinya penuh dengan minat pada penampilan Su Yang. Hehe, kamu masih percaya diri itu, maka aku ingin melihat apakah kamu memiliki kekuatan yang sesuai dengan kepercayaan dirimu. Detik berikutnya, Xiao Hua dan Wu Shuang benar-benar terikat oleh segel ruang angkasa biru tua, meski tidak ada yang terluka, mobilitas mereka benar-benar dipenjara. Pada saat yang sama, jiwa yang sudah mati ini, yang memiliki garis besar yang sama dengan Jie, mendesak ke arah Su Yang Fei. Meskipun itu hanya aura jiwa yang mati, setiap gerakan aura ini memancarkan tekanan udara yang menakutkan yang melebihi dari Raja Banjir Hitam. Su Yang sekali lagi menegaskan bahwa kekuatan jiwa ini harus terikat pada kehendak Xiao Dao Jun. Dan pihak lain sepertinya tidak ingin menghancurkan dirinya sendiri sepenuhnya, dia masih terlihat seperti sedang bermain game. Namun, Su Yang hanya menanggapi jiwa yang sudah mati itu dengan senyuman. Kamu pikir kamu adalah penata letak, tapi nyatanya semuanya hanya bidak. Jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, bahkan jika Anda adalah bidak catur pada awalnya, Anda akhirnya bisa menjadi master dari seluruh permainan catur. Jika Anda tidak cukup kuat, bahkan jika Anda duduk di posisi pemain catur, Anda akan hanya menjadi gaun pengantin untuk orang lain. Saya harus mengakui bahwa ada beberapa kebenaran dari pernyataan jiwa yang mati ini, tetapi seperti kata pepatah, dia dan Su Yang tidak bersekongkol. Dia dan Su Yang mungkin ditakdirkan untuk tidak dapat menjadi teman.
Bahkan jika itu adalah dua orang yang berdiri di atas yang dapat berdiri di level yang sama. Gemuruh. Untuk pertama kalinya keduanya bermain melawan satu sama lain di udara, kekuatan menakutkan itu meledak dalam sekejap. Energi yang dia gunakan untuk hantu yang penuh aura biru tua bukan milik energi dari seluruh sistem benua tiga dimensi. Ini adalah jenis warisan dengan kemampuan kontrol spasial yang kuat. Kecepatan jiwa yang mati sangat cepat, dan setiap titik kehampaan yang dia tempati akan menjadi titik ekstrim pelepasan energinya, dan di antara titik-titik ekstrim ini, nafas Su yang akan ditekan oleh hukum ruang angkasa. Jika berada di dunia nyata, Su yang dapat melawan dengan mengandalkan latar belakang di belakangnya dan berbagai warisan, bahkan jika dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan lawan. Su yang dapat membuka kekuatan puncak terkuatnya, adalah juga pertempuran melawan Xiao Daojun kemampuannya, bagaimanapun juga. Dia telah mewarisi warisan Dewa Shura. Tapi sekarang dia terjebak pada titik kritis khusus, Su yang dimanfaatkan oleh lawan-lawannya, dan tidak mungkin untuk mengalahkan pria yang begitu kuat. Gemuruh. Setelah beberapa kali mencoba untuk menerobos kekuatan penyegelan yang dipancarkan oleh ekstrim ini dan gagal, Su yang akhirnya melepaskan metode ini dan mulai memikirkan cara lain untuk menghancurkan musuh. Hahaha, percuma saja, kamu hanya bagian dari milikku, sebuah mainan, kamu tidak bisa keluar dari jaring yang telah kubuat. Jangan bermimpi, hanya karena kamu tidak memenuhi syarat untuk menilai aku, sama seperti kamu tidak memenuhi syarat untuk mengalahkan Shura saat itu. Tampaknya kalimat ini menyengat hati Xiao Daojun, jiwa yang mati itu tiba-tiba kabur, dan aura hukum ruang angkasa yang menakutkan terus merembes, dan ternyata Su yang disingkirkan dari ruang ini. Ternyata itu adalah metode penyegelan tingkat ruang. Itu layak untuk Taois Xiao. Kultivasinya telah jauh melebihi masa di dunia nyata. Bahkan jika ketuhanannya tidak akhirnya dipadatkan dan diselesaikan, dia dapat mengambilnya. Langkah penting. Pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mencemooh seluruh benua. Su yang berpikir demikian di dalam hatinya, agak terkejut. Jika Anda menyerah kepada saya sekarang, takdir Anda akan berubah secara drastis. Ini adalah kesempatan terakhir yang akan saya berikan kepada Anda, Su Yang. Maukah Anda menyerah untuk berkompromi atau menolak untuk jatuh? Su Yang tersenyum acuh tak acuh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hari ini, dia hanya memberikan jawabannya sendiri dengan tindakannya. Tiba-tiba pedang Shura di tangannya berbalik lagi, mengarah ke cahaya pedang yang sangat dingin di depannya. Udara. Paksaan yang menakutkan terjadi seketika. Seluruh medan perang istana bawah tanah tampak bergetar dengan kekuatan pedang Su Yang. Namun, efek dari pedang ini tampaknya tidak memuaskan. Misalnya, seperti sebelumnya, keadaan ini sangat istimewa, dengan hukum kekosongan yang kuat, seolah-olah dapat kebal terhadap serangan fisik murni semacam ini untuk sebagian besar. Lebih penting lagi, meskipun dia tidak bermain dengan Su Yang, dia tahu semua informasi tentang tubuh Su Yang dan gaya bertarung Su Yang, termasuk keadaannya saat ini. Ini seperti membuka plugin. Ekspresi Su Yang sangat dingin, dia tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi tantangan terkuat yang dia hadapi. Apakah itu dapat membebaskan diri dari kesulitan seperti itu masih belum diketahui hingga saat ini. Su Yang telah menunggu lawan untuk mengungkap kesalahan fatal terlebih dahulu, sementara dia sendiri selalu mengumpulkan kekuatan dalam kegelapan, tetapi dia terus-menerus melakukan serangan balik pertahanan melalui trik dan trik. Akhirnya, saat Su Yang menunggu untuk diam-diam muncul, itu setelah lawan melepaskan kutub void, hanya ada jeda 0,001 detik dan jeda.
Meskipun jelas bahwa dia telah menyusun rencana pertempuran lengkap dalam pikirannya, momen ketika titik ekstrim berikutnya dilepaskan adalah satu-satunya kesempatan untuk tembakan yang kuat. Gemuruh. Akhirnya, ketika jiwa malam hening ini memainkan teknik pertahanan ruang angkasa berikutnya, ekstrim baru dengan cepat muncul di bawah kaki orang ini. Pada saat yang sama, Su Yang akhirnya memiliki tindakan baru. Kubilang, kamu tidak memenuhi syarat untuk menilai aku. Akhirnya, Su Yang dengan sempurna bergabung dengan pedang Shura terkuat di tangannya, dan pedang Shura yang tertutup debu sekali lagi melepaskan cahaya hitam dan keemasan yang tak tertandingi. Kekuatan ini Su Yang pada awalnya tinggal di terakhir untuk berurusan dengan Black Flood King. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada saat kritis, Kaisar Wanita tiba-tiba menggunakan trik. Yuan binatang lengkap Raja Banjir Hitam jutaan tahun tampaknya retak, menyebabkan Su Yang hanya mengandalkan makhluk hidup, kekuatan-kekuatan dan bentuk asli dari hukum tiga elemen benar-benar menghancurkan Raja Banjir Hitam, dan tidak menggunakan kekuatan pedang Shura setelah dibuka. Dan ini tidak diragukan lagi menjadi kartu truf utama Su Yang untuk berurusan dengan pria di depannya. Dalam sekejap, seluruh istana bawah tanah diselimuti oleh cahaya hitam. Segera setelah pedang Shura dibuka, level dewa yang sebenarnya mungkin jatuh, dan tubuh jiwa besar dari tubuh Shura benar-benar tersebar. Mati memulai konfrontasi. Hahaha, Xiao Daojun, sudah berapa tahun tidak terlihat, aku tidak bisa berpikir kamu masih terlihat seperti ini. Kenapa kamu tidak berani menghadapi dirimu yang sebenarnya? Jika kamu bisa meninggalkan satu-satunya belenggu di hatimu di awal, mungkin kamu akan bersamaku. Orang yang telah mencapai posisi tertinggi Tuhan sebelumnya. Dengan kemunculan Shura Soul, medan perang tiba-tiba berubah menjadi konfrontasi antara dua kekuatan jiwa level dewa. Su Yang akhirnya mendapat sedikit tenaga untuk bernafas dan dengan cepat mendapatkan kembali kekuatannya. Pada saat yang sama, ia mengarahkan pandangannya pada tubuh Xiao Hua dan Wu Shuang, siap untuk membuat tembakan yang kuat kapan saja, membuka segel, dan membawa mereka pergi. Di sini. Shura, jangan terlalu banyak bicara di sini. Kamu mendapat warisan dewa karena kejamnya hatimu. Aku tidak jarang sama sekali. Jika kedudukan Tuhan ditukar dengan donor darah ratusan juta makhluk hidup, maka aku tidak akan pernah menjadi dewa ini. Meskipun orang ini berdiri di tim Su Yang, saya harus mengatakan bahwa ketika Xiao Daojun ini mengatakan ini, Su Yang mengaguminya di dalam hatinya. Bagaimanapun, itu ratusan ribu tahun yang lalu. Generasi pendahulu yang jahat, satu generasi dari Tianjiao. Meskipun keduanya sekarang berada di sisi yang berlawanan, identifikasi Su Yang dengan Xiao Daojun tidak bisa dihindari. Jangan bicara omong kosong, biarkan Su Yang kembali dengan cepat, karena kamu telah muncul. Itu membuktikan bahwa kamu tidak memiliki kemungkinan untuk menghentikannya. Tidak mungkin menjebak Su Yang di dunia fantasi belaka. Xiao Daojun tampak seperti Su Yang bertekad, jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa bertaruh untukmu.